Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum singkat tentang adab kepada orang tua. Seperti yang kita tahu, pengorbanan dan perjuangan orang tua kita kepada anak-anaknya sungguh tidak terkira. Dengan susah payah, kedua orang tua kita mendidik, menyayangi, dan membesarkan kita. Bahkan mereka rela menahan lelah demi membahagiakan kita. Salah satu jalan menuju surga adalah dengan berbakti kepada orang tua kita. Bahkan surga katanya terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Untuk menjadi anak yang berbakti, ada berbagai macam cara yang bisa kita terapkan. Salah satunya selalu rajin mengaji, terutama pada bulan suci Ramadan. Kita bisa melakukan tadarus setelah sholat tarawih. Mendoakan kedua orang tua kita hampir setiap hari harus kita lakukan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Contoh yang berikutnya yang bisa kita lakukan: tidak malas ketika belajar di sekolah. Pada bulan Ramadan biasanya kita merasa ngantuk, capek, dan lelah. Tapi jangan patah semangat. Tetaplah terus belajar dengan yang rajin. Dengan kita belajar yang rajin, kita bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dan membahagiakan mereka dengan kesuksesan kita. Ketika kita berhasil membuat orang tua kita bahagia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada kita. Jika kita membuat ibu kita tersenyum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersenyum kepada kita. Berbakti kepada orang tua juga bisa kita wujudkan dengan menerapkan adab dan sikap yang baik. Sebagai contoh, ketika kedua orang tua meminta tolong untuk membelikan sesuatu, ada baiknya kita tidak menolaknya. Segeralah untuk memberikan bantuan. Pada bulan Ramadan mungkin kalian merasa lelah, tapi jangan sampai kalian menolak perintah dari orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, kita tidak diperbolehkan mengucapkan kata "ah" kepada orang tua. Bahkan kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata ataupun perlakuan yang kasar. Jangan lupa untuk selalu menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan serta lemah lembut ketika berbicara kepada orang tua. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik kepada orang tua. Saat kita menyakiti hati orang tua, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap baik kepada orang tua. Saat kita menyakiti hati orang tua, baik itu melalui ucapan maupun perbuatan, maka balasannya adalah dosa. Sikap dan perilaku baik yang bisa kita terapkan sebenarnya sangat sederhana. Misalnya, ketika kita hendak pergi ke sekolah ataupun berangkat kerja, ada baiknya kita berpamitan dan bersalaman dengan orang tua kita terlebih dahulu.
Saat ingin pergi atau ada urusan di luar, mintalah izin. Sering-seringlah membantu dan meringankan pekerjaan orang tua kita ketika di rumah, seperti menyapu, menyuci piring, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada kita melalui Al-Quran untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Pasalnya, orang tua merupakan tangan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim yang berbunyi, Ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Untuk itulah jangan pernah kita lupakan sedikit pun kebaikan dan pengorbanan kedua orang tua kita. Demikianlah kultum singkat tentang adab kepada orang tua yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kultum pada kesempatan kali ini memberikan banyak pelajaran dan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi anak-anakku yang ada di rumah. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.